Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi. Berharap bahwa saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mendahulunya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan, karena di hari yang baru ini kami sungguh merasakan Tuhan mempercayakan kehidupan bagi kami, supaya kami dapat menjalaninya dengan baik dan benar, maka kami harus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, semua kami akan mengambil bagian dalam perenungan firman. Tuhan berkati dan Tuhan sertai dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar perkataan firman yang kami terima boleh kami teruskan dalam perjalanan hidup kami setiap hari, supaya pada akhirnya bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Matius 7 ayat 24 sampai 27, beginilah bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini adalah bagian akhir dari pengajaran Yesus saat khotbah di bukit. Kita belajar pada pagi hari ini bahwa Yesus di akhir pengajarannya mengingatkan kepada semua orang yang mendengarkan firman itu atau perkataan-perkataannya, bahwa orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dikatakan seperti orang yang pandai yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sementara orang-orang yang mendengarkan firman-Nya dan tidak melakukannya sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, paradoks situasi ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang sungguh memperlakukan firman, yang teguh terhadap kebenaran firman, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Bangunan kehidupannya dibangun pada dasar yang tepat. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cara orang membangun rumah pada masa Yesus adalah ketika orang itu dia akan membangun rumah, maka orang yang pandai, dia akan betul-betul menggali tanah dan pasir sedemikian rupa sampai ia betul-betul menemukan batu sebagai landasan di mana ia menaruh tiang atau fondasi dari rumah itu. Artinya bahwa ada upaya lebih yang dilakukan oleh orang yang membangun rumahnya dengan kokoh, dengan upaya besar untuk menaruh di atas batu. Artinya dia akan mengeluarkan upaya yang banyak, dia akan bekerja lebih keras daripada orang lain. Karena dia akan terus menggali dan terus menggali sampai dia menemukan dasar, yakni batu. Dan di sanalah dia menaruh dasar dari rumahnya. Berbeda dari orang bodoh yang dikatakan dalam perkataan firman ini, yang membangun rumahnya di atas pasir, ia tidak melakukan upaya apa-apa. Ia hanya dengan begitu saja meletakkan tiang-tiang rumahnya dan mendasarinya hanya di atas pasir. Tidak punya basis yang kuat. Sehingga pada akhirnya ketika datang air atau banjir, maka robohlah rumah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang sedang Yesus bicarakan ketika ia mengakhiri percakapan atau khotbahnya di bukit? Ia mau mengatakan bahwa yang paling penting bukan apa yang terlihat. Yesus tidak bicara tentang rumah pertama-tama, tapi dia sedang bicara tentang dasar. Dia sedang bicara tentang fondasi. Dia tidak berbicara tentang apa yang kelihatan, tapi dia sedang berbicara tentang apa yang tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan ini akan menentukan kokoh tidak hanya apa yang kelihatan yang ada di atasnya.
Karena itu saudara-saudara, maka setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengambil firman itu, memanfaatkannya untuk mengembangkan dan membangun kehidupannya, mereka adalah pribadi-pribadi yang kokoh. Mereka adalah orang-orang yang teguh. Mereka adalah orang-orang yang punya prinsip. Mereka adalah orang-orang yang mengerti identitasnya di dalam Tuhan. Sehingga berbagai tantangan dan kesulitan yang datang menerpa kehidupan mereka, mereka tidak goyah. Karena mereka tahu persis dasar mereka yang dibangun di atas Kristus adalah dasar yang kuat. Sama seperti Martin Luther, Bapak Gereja Toko Reformasi, dia mengatakan, aku berdiri sampai di sini dan aku tidak bisa kembali. Aku berdiri sampai di sini di dalam Kristus dan aku tidak dapat mungkin kembali. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang betul-betul teguh dalam firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, tahu persis apa yang Tuhan inginkan, adalah mereka yang sungguh-sungguh mewujud nyatakan panggilan hidup Kristiani dalam perjalanan hidupnya dengan baik dan benar. Sementara orang-orang yang membangun rumahnya di atas pasir adalah orang-orang yang goyah, adalah orang-orang yang menjadi Kristen, tapi hanya sebatas status, bukan substansi. Orang-orang yang membangun rumahnya di atas pasir adalah orang-orang yang tampaknya beriman kepada Tuhan. Tapi ketika tantangan datang, kesulitan menerpa, maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang paling gampang meninggalkan Tuhan atau ambruk dalam perjalanan hidupnya. Mengapa? Karena mereka tidak memanfaatkan firman itu untuk meneguhkan, untuk memberi pengharapan, untuk memberikan kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada seorang yang namanya Fritz Ridenour. Dia menuliskan buku yang menarik dengan gaya bahasa yang ringan dan humoris. Ia memberi judul buku itu adalah How to be a Christian Without Being Religious. Dalam buku itu, Ridenour sedang mengkritik kehidupan orang-orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya tapi kehilangan panggilan pertobatan. Orang-orang yang menjalani hidup kekristenannya tapi sebatas rutinitas ritual keagamaan. Orang-orang yang kehilangan substansi panggilan atau calling sebagai murid-murid Kristus. Karena itu, di dalam buku itu dia sedang mengkritisi orang-orang Kristen abad ini yang sungguh-sungguh merasa bahwa rutinitas keagamaan adalah sesuatu yang cukup dan itu menjadi label yang cukup bagi mereka menyebut dirinya sebagai seorang Kristen. Orang-orang dalam tipe ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah orang-orang yang seperti dalam bacaan kita disebut sebagai mereka yang membangun rumahnya di atas pasir. Ritual keagamaan penting, tapi bukan tujuan. Sebab tujuan dari panggilan orang Kristen adalah mengarah kepada Kristus dalam hidup pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk mewujud nyatakan panggilan dalam Kristus, maka tentu ada upaya lebih, ada tantangan yang luar biasa, ada kesulitan yang tidak mudah, ada jalan terjal yang saudara dan saya lalui, ada persoalan-persoalan yang mungkin di luar perkiraan kita. Kita menggali, kita terus berusaha untuk menemukan basis dan dasar batu karang yang teguh, di mana saudara dan saya meletakkan kehidupan iman kita kepada Tuhan, supaya pada akhirnya rumah yang dibangun di atas dasar itu adalah rumah yang kuat dan kokoh. Sekali lagi, saudara-saudara, Yesus tidak berbicara tentang apa yang kelihatan. Yesus tidak berbicara tentang apa yang kasat mata, yang orang bisa melihat indah dan seterusnya. Tapi Yesus sedang bicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar dan prinsip, apa yang tidak kelihatan. Bagaimana kita menaruh dasar dari relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Bukan sesuatu untuk dipublish, tapi sesuatu yang terus dibangun dari waktu ke waktu, supaya menjadi semakin kokoh dan teguh. Saudara-saudara akan melanjutkan kehidupan dalam berbagai tantangan dan situasi hidup, maka biarlah saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang dimanapun Tuhan tempatkan kita, yang terus mengupayakan, yang terus berusaha lebih keras, supaya bangunan hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga dan keluarga kita, relasi kekerabatan kita, pelayanan kita taruh di atas dasar yang tepat, yaitu firman Tuhan, supaya kita berjalan mengarah kepada Kristus dalam jalur sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Selamat berjuang dan selamat bergumul untuk terus menggali dan menaruh dasar kehidupan saudara-saudara di atas batu karang yang teguh.
Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami berupaya menjadi orang-orang yang pandai, yang berhikmat, yang membangun rumahnya di atas batu, bukan orang-orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, supaya pada akhirnya dengan bekal firman Tuhan yang terus-menerus kami terima, kami memanfaatkan itu dengan baik untuk membangun kehidupan kami, supaya ketika tantangan dan situasi sulit datang menerpa, kami terus kokoh, karena kami dibangun di atas dasar firman Tuhan yang teguh. Boleh jadi ada tantangan dan kesukaran, ada persoalan-persoalan yang tidak mudah yang kami temui, manakala kami mau terus menggali dan berusaha lebih keras untuk menemukan dasar batu karang di mana kami meletakkan fondasi bangunan hidup beriman kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah Allah yang terus bersama-sama dengan kami, hingga kami akan dimampukan untuk terus melangkah dalam iman dan pengharapan, bahkan ketaatan akan Engkau. Diberkatilah seluruh usaha dan kerja kami dalam melanjutkan kehidupan pada hari ini. Terberkatilah kami semua dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua.